Hai teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami kelompok 6 dalam pembahasan pengantar manajemen. Pada kali ini kami akan membahas tentang perkembangan ilmu manajemen. Sebelum itu kami kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Saya Iman Syakin Daily, Rini Setianingsi, Rodia Aprilia, dan Dila Ayu Kartika. Yang pertama, definisi manajemen. Menurut Stoner dan Dr. Gilbert Jr. tahun 1995, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Yang pertama adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Yang ketiga adanya kegiatan proses atau usaha. Dan yang keempat adanya tujuan. Dalam perkembangan ilmu manajemen terdapat 3 aliran pemikiran. Yang pertama aliran klasik, yang kedua aliran hubungan manusiawi, dan yang ketiga aliran manajemen modern. Yang pertama aliran klasik. Seorang filsuf Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858, beliau menentang untuk mempekerjakan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dari standar kerja 13 jam per hari. Tersentuh dengan kondisi kerja yang sangat menyedihkan itu, beliau mengajukan adanya perbaikan terhadap kondisi kerja pada masa revolusi industri. Yang kedua ada Frederick W. Taylor. Beliau mengungkapkan 4 filsafat dalam manajemen. Yang pertama, pengembangan manajemen ilmiah secara benar. Yang kedua, pekerjaan diseleksi secara ilmiah dengan menempatkan pekerjaan yang cocok untuk satu pekerjaan. Yang ketiga, adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dengan pekerja. Adapun prinsip dasar yang dipaparkan oleh Taylor, yang pertama adanya ilmu pengetahuan yang menggantikan cara kerja yang asal-asalan. Yang kedua adanya hubungan waktu dan gerak kelompok. Yang ketiga adanya kerja sesama pekerja dan bukan bekerja secara individual. Yang keempat bekerja untuk hasil yang maksimal. Dan yang kelima mengembangkan seluruh karyawan hingga tarif yang setinggi-tingginya untuk tingkat kesejahteraan maksimum para karyawan itu sendiri dan perusahaan. Dan tokoh yang terakhir dari aliran klasik yaitu Henry Fayol. Beliau membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 4 macam kegiatan. Yang pertama teknis, yang kedua dagang, yang ketiga keuangan, yang keempat keamanan. Yang pertama teknis yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. Yang kedua dagang dengan cara mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Yang ketiga keuangan yang berusaha untuk mendapatkan dan menggunakan modal. Dan yang terakhir keamanan berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Yang kedua ada aliran hubungan manusiawi. Ada 3 pelopor dari aliran ini. Yang pertama Hugo Munsterberg, yang kedua ada Elton Meyer, dan yang ketiga ada William Auchi. Aliran yang terakhir adalah aliran manajemen modern. Di sini proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 5 sisi. Yang pertama dominan, yang kedua divergensi, yang ketiga konvergensi, yang keempat sintesis, dan yang kelima proliferasi. Yang pertama dominan yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Yang kedua divergensi yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran lainnya. Yang ketiga konvergensi yaitu menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur.
Yang selanjutnya adalah sintesis, berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Yang keempat, proliferasi, yaitu bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Berikut kami berikan contoh kasus permasalahan dalam perkembangan ilmu manajemen. Kementerian Pan-RB menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk 1. Menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil. 2. Menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan, sasaran. 3. Menetapkan aktivitas, program dan kegiatan yang berdampak bagi pencapaian tujuan, sasaran. 4. Menetapkan alokasi anggaran program kegiatan yang selaras dengan tujuan, sasaran. Akibat dari berbagai permasalahan tersebut, terdapat potensi pemborosan anggaran sebesar minimal 40% dari APBN APBD, Kementerian Pan-RB, 2017. Potensi pemborosan anggaran terbanyak terjadi pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Hal tersebut dikarenakan hanya 0,421% atau 2 kabupaten kota yang memiliki kualitas implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja yang baik. Dari permasalahan itu, Kementerian PAN-RB melakukan berbagai upaya. Yang pertama, mengintensifkan pembinaan kepada instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, pemerintah nasional berupaya merubah mindset dan cara kerja birokrasi, sekaligus memberikan pemahaman yang baik atas perencanaan program dan kegiatan. Yang kedua, membangun sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegritas. Upaya pengintegrasian telah menghasilkan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja terpadu yang diberikan nama Krishna atau E-Sepakat. Sistem ini akan memudahkan instansi pemerintah dalam merencanakan program atau kegiatan, sekaligus menurunkan biaya dalam proses perencanaan dan penganggaran. Demikianlah pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi yang telah kami sediakan.